أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 39. Ujar Allah Ta'ala, Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Qul, katakan olehmu wahai Nabi Muhammad, in tukhfu ma fi sudurikum, jika kalian menyembunyikan akan sesuatu yang di dalam hati kalian, aw tubduhu, atau kalian menampakkan, ya'lamullah, niscaya Allah Ta'ala tahu saja. Ini ayatnya ditujukan kepada orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi. Karena orang munafik itu pada ayat sebelumnya mereka itu hendak memilih pemimpin itu orang kafir. Ya Allah, kemarin ayat yang sebelumnya itu kada boleh kalau kita orang Islam nih memilih pemimpin orang kafir. Tapi kalau orang munafik itu ini bisa hendak berpihak kepada musuh, ini hendak berpihak kepada orang kafir, makanya memilih pemimpin hendak orang kafir. Nah, jadi Allah Ta'ala katakan olehmu wahai Nabi Muhammad kepada mereka itu orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi, jika kalian wahai orang Yahudi, orang munafik, menyembunyikan di dalam hati kalian atau menampakkannya, Allah Ta'ala tahu aja apa yang disembunyikan. Orang munafik ini hati mereka itu mengingini hendak memilih pemimpin orang kafir, Tuhan tahu aja, atau memilihnya terang-terangan, Tuhan tahu aja. Ada juga tafsiran yang lain mengatakan orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, mereka itu menyembunyikan di dalam hati mereka itu akan kebencian dan permusuhan kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya ya Tuhan, jika kalian menyembunyikan di dalam hati kalian benci kepada Nabi Muhammad, memusuhi kepada Nabi Muhammad, atau kalian terang-terangan, ada orang-orang munafik itu kan hatinya Allah nang benci, adapun pada luarnya kisah Islam juga, cuma hatinya benci kepada Nabi Muhammad, Tuhan tahu aja. Autu beduhu, atau kalian menampakkan, nang kayak orang kafir, orang Yahudi itu kan jelas orang kafir itu dia bernampakan aja nang kata tujuan Nabi tak menyembati, mencela, bahkan memerangi Nabi. Tuhan tahu aja nang di hati orang munafik, nang di hati orang Yahudi. Ya'lamullah, mengetahui akan dia oleh Allah, artinya Tuhan tahu aja. Tuhan itu bukan segera tahu aja, tapi membalas mereka nanti di akhirat dengan masuk neraka. Siapa yang memusuhi Nabi Muhammad, siapa yang hatinya benci kepada Nabi Muhammad atau benci kepada Islam, kepada orang Islam, Tuhan tahu aja, dan Tuhan akan membalas dengan dimasukkan ke dalam api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, dan Allah Ta'ala mengetahui apa-apa yang ada di langit, 7 lapis langit Tuhan tahu, dan apa-apa yang di 7 lapis bumi Tuhan tahu aja. Apakah lagi di hati orang kafir, apalagi di hati orang Yahudi, apalagi di hati orang munafik, Tuhan tahu benar. Daripada kebaikan atau kejahatan atau nang terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi, Tuhan tahu aja. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan bermula Allah Subhanahu wa taala atas setiap sesuatu kuasa. Artinya kuasa akan menyiksa orang yang menyalahi hukumnya dan maksiat kepada perintahnya. Ini adalah ancaman yang sangat besar. Siapa yang memusuhi Nabi, benci kepada Nabi Muhammad, berarti dia telah maksiat
pada perintah Allah, sedangkan perintah Allah nyuruh untuk dicintai Nabi Muhammad itu, ditolong Nabi Muhammad tuh, jangan dimusuhi gitu. Kemudian terus ayat ke berikutnya, yauma tajidu kullu leh, yauma tajidu kullu nafsim ma amilat min khairin muhdara. Ini kisah kayaknya di akhirat. Ini kisah di akhirat nih. Pada hari yang memperdapati oleh setiap jiwa ma'amilat, apa yang ia pernah lakukan, min khairin, daripada kebaikan waktu di dunia, muhdara. Muhdara ini artinya jelas, nampak, hadir. Nah, artinya nanti di hari kiamat setiap manusia dia akan melihat balasan amalnya itu hadir. Muhdara itu tafsirnya hadir, artinya ada, jelas, nampak, kada gaib, kada samar. Bila kita berbuat amal itu akan dibalas nampak, jelas. Nah, jika berbuat kebaikan maka dibalas pahala, jika berbuat kejahatan maka dibalas siksa. Jika amalnya itu baik, itu menyenangkan jiwa itu atau diri itu. Nih kan pernah mengerjakan amalan menghasilkan pahala, senang ngai diri itu. Tapi wa ma amilat min su'il tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Dan apa-apa yang ia lakukan, siapa yang melakukan? Diri manusia. Min su'in, daripada kejahatan atau dosa waktu dunia pernah mengerjakan maksiat. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Dia mengingini diri itu supaya jangan melihat. Jadi inya kada sanggup melihat balasan dosa. Contohnya pernah berbuat maksiat di dunia, pas sudah di akhirat dilihatakan dosanya itu, asa kada sanggup, asa kada purun, asa kada peo kan, asa takut melihat tuh nah. Cuman kada kawai pasti tali hati, dan itu membuatnya sedih. Padahal inya mencita-cita dan mengingini anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Jakanya inya kawatoh, ia mengingini di antara inya dan di antara amalnya yang jelek itu jauh benar, jauh di antara langit dan bumi, artinya jangan sampai terlihat. Dijauhkan inya daripada balasan amal jahat tuh. Tapi kan kawai dia takut Tuhan, nah dinampakkan Tuhan. Padahal udah pun melihat ya karena kawai sudah dihadirkan. Tapi kalau pahala mana melihat, simong mana melihat. Tapi kalau dosa kayak apa yo, melihat asa kayak melihat hantu tuh bang, melihat nang dosa nang ini pernah lakukan di dunia nih. Ia mengingini antara dia dan antara dosa itu jauh-jauh ya, jauhkan dia antara ulun di antara langit dan bumi, bagaikan antara langit dan bumi ulun antara dosa itu. Tapi kan kawai bukan cek segera dilihatakan, tapi disiksa juga gara-gara itu dosa. Nah itu artinya menyesal benar di akhirat tak? Menyesal benar. Mudahan kita nih dosa-dosa kita diampuni Allah Ta'ala lah. Mudahan kita masuk orang bertaubat lah. Bahaya dosa ini kan membuat sedih di akhirat, membuat menangis di akhirat, membuat rakai ya, muha rakai, awak rakai, dia malu di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah Ta'ala memberikan ketakutan kepada kalian akan siksanya. Tuhan ini kamu jangan mengerja dosa. Ini pandangan di dunia nih, mun sudah di akhirat tuh sangat ketakutan itu diri. Kenapa? Karena Tuhan menakutinya dengan siksanya. Jadi tak perlu di dunia nih. Jangan sampai di akhirat Tuhan membuat kita takut karena dosa kita lalu dapat siksa. Nauzubillahi min zalik. Nah, wallahu raufum bil ibad. Dan bermula Allah Subhanahu wa taala raufum bil ibad, maha pengasih penyayang, bil ibad itu dengan hambanya yang beriman. Dengan hambanya yang beriman.
Artinya Tuhan akan menyelamatkan hambanya yang beriman itu kena di akhirat, beriman, beramal saleh. Tapi kalau orang yang jahat, apalagi orang kafir, amalnya jahat, Allah Ta'ala akan menakut-takutinya dengan siksanya. Bukan cuma sekedar menakutkan, tapi merasakan azab kepada orang tersebut. Jadi ini ayat memberitahu kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita agar kita ya mempersiapkan diri sebelum kita meninggal dunia, sebelum kita ke akhirat. Itu hendaklah kita ini beramal soleh dan jangan beramal toleh. Toleh itu lawanannya soleh. Toleh itu udah baik, soleh itu baik. Nah, kenapa? Karena apabila kita beramal soleh, ikhlas, insyaallah kita akan bahagia, senang di akhirat. Tapi kalau kita mengerjakan dosa, maksiat, itu akan membuat kita rugi dan membuat kita sedih dan menangis di akhirat nanti. Nah, kecuali Tuhan dengan kemurahan Allah Ta'ala mengampuni. Cuman wallahu alam diampuni Tuhan gak, katanya terserah Tuhan aja malah. Cuman kita jangan juga mentang-mentang Tuhan mengampun aja, ayo maksiat dulu. Tuhan jangan gitu juga. Jangan juga itu kita. Nah, itu. Mudah-mudahan kita berkat baca Al-Quran, berkat Al-Quran diberikan syafaat. Mudahan Al-Quran memberikan syafaat kepada kita nanti di dalam kubur, di akhirat, dan dapat syafaat Rasulullah SAW juga. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.